Bajiro Gondokusuman aja ya. Ini udah nyampe. Natasha Hutagalung, mahasiswi APMD Yogyakarta, harus merasakan luka bakar di area wajah dan bahkan nyaris sekujur tubuhnya lantaran disiram air keras oleh mantan kekasihnya sendiri 1 hari jelang Natal, tepatnya 2 pekan yang lalu. Informasi yang kami terima, pemirsa, penyiraman air keras ini didasari oleh rasa kesal sang mantan kekasih atas nama Billy karena Natasha enggan untuk kembali menjalin hubungan dengannya. Dan ia pun informasinya menyewa eksekutor untuk datang ke kos-kosan dan melakukan penyiraman air keras. Saat ini, pemirsa, kami akan datang ke TKP, lokasi kos korban Natasha Hutagalung yang letaknya ini di kawasan Gendeng, Bajiro Gondokusuman, Yogyakarta, untuk melihat secara langsung dan juga menggali informasi dengan warga ataupun juga saksi di sana. Saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan Fakta. Posnya udah, coba dipanggil tadi, Bang. Belum. Tapi digembok. Nggak ada bel ya? Nggak ada. Tapi ada CCTV loh. Ada CCTV loh. Tadi ada. Mbak, permisi, nih Tiara dari TV One. Halo Mbak, boleh ngobrol sebentar nggak? Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Mbak Weni bukan ya? Bukan. Oh, kalau Weni tinggal di sini juga nggak sih? Iya, Weni kan waktu sini kan udah pindah. Oh, udah pindah? Iya. Sejak kejadian yang kemarin? Mbak, salam kenal sebelumnya. Saya Tiara. Nggak apa-apa. Mbak, siapa saya panggil? Maria. Mbak Maria, oke. Mbak Maria tinggal di ujung sini ya? Iya, awalnya sama. Awalnya di mana? Di ujung sana? Iya. Sebelahan sama Natasha berarti? Pas kejadian langsung pindah? Iya, pas kejadian langsung pindah lewat beberapa hari sih yang pindah ke sini. Waktu kejadian, Mbak Maria ada di sini? Waktu kejadian saya di luar. Oh, nggak tahu kejadiannya ya? Tapi sebelumnya itu ada orang yang mencurigakan datang. Mencurigakannya? Orang-orang kayak mas-mas pendek, pakai jaket Grab, datang terus kayak nanya-nanya gitu, kayak saya kan tanya mau perlu apa mas, terus kata dia mau antar barang. Kita cuman kalian di depan kamar korban ya, kamar Tasya. silakan Kak. Mbak Maria sempat tanya ke orang itu, Terus tanya ke dia, terus katanya dia mau perlu sama Lani. Bilang mau antar paket, mau antar barang. Tapi kan kalau mas-mas Grab kan kalau antar barang pasti orangnya udah langsung ke depan kan, ini nggak ada sama sekali. Jadi udah pas sorenya dia tuh udah mengintai kayak dari 3 hari sebelumnya gitu. oh Mbak Maria ingat ya kalau orang itu terus-terusan yang ada di sini, orang yang sama gitu ya? Orangnya sama. Ngintainya di mana Mbak? Deket dari pagar itu? Iya, dari sini sampai masuk ke dalam kos. Oh, sampai masuk ke dalam kos? Emang Makanya itunya nggak digembok kayak tadi? Iya, makanya sekarang kami terus gembok. Oh, sebelumnya nggak? Sebelumnya enggak. Pelaku berarti sempat duduk di sini ya Mbak ya? Saya chat cowok saya buat datang ini. Jadi Pendek dia orang. Mbak Maria sempat foto. Oh, oke. Permisi ya Mbak ya, saya lihat. Jadi memang karena memang gelagat dari pelaku ini mencurigakan. Ini malam ya Mbak? Malam sebelumnya ya? Mbak,
Maria, teman korban yang satu kos ini sempat mengambil foto dan posisi dari pelaku ini berdiri di depan kursi ini karena memang informasinya sempat juga duduk menunggu di sini lama, kurang lebih setengah jam begitu. Bisa dilihat ini menggunakan jaket ojol, lengkap juga dengan helmnya. Waktu Mbak lihat ngefoto ini, dia udah mau pergi atau baru datang? Masih nunggu. Masih kayak berdiri sambil nelpon orang gitu. Oh, sambil nelpon. Sempat dengar nggak komunikasinya apa? Pakai bahasa Jawa. Kenapa? Pakai bahasa Jawa ya. Oh, pakai bahasa Jawa dianya ya. Ini kantung plastik yang dimaksud tadi ya, Mbak ya? Kantung plastik yang informasinya berisi biskuit dan cairan semacam air mineral, tapi tadi dari Mbak Maria sendiri tidak bisa memastikan apakah itu betul air mineral atau air keras yang dimaksud. Oke, jadi masuk sampai kemana masuknya? Sampai di sini. Sampai di sini. Waktu itu Natashanya ada di sini. Tasnya keluar. Tasnya itu sekali sih kesini Kak. Oh, jarang. Iya. Bisa di temannya nongkrong gitu. Jadi mungkin pas eksekusinya Tasya ada, cuman Tasya tuh kebiasaannya nggak kunci pintu. Oh, sebentar. Berarti setelah masuk bawa kantong plastik tadi ya, dia berapa lama di sini, Mbak Maria? Lama banget Kak, soalnya aku juga takut kan, jadi aku masuk ke dalam. Oke, iya. Mbak Maria lihatnya dari kamar ya? Oke. Lama, terus ngapain? Maksudnya gerak-geriknya apakah nelpon? Ya ada nelpon, terus mondar mandir gitu, kayak nunggu orang gitu, kayak lagi disuruh gitu sama orang. Terus saya keluar, berani diri keluar, Mas perlunya sama siapa? Terus katanya ada Lani nggak di sini? Nggak ada ya Mas. Lani tuh tinggal di sini juga? Nggak ada nama Lani ya? Kayaknya mungkin nama yang melintas dalam pikirannya aja, baru dia ngomong ada Lani nggak, terus nggak ada ya, kenapa? Ada mau antar barang. Oh biasanya kalau Mas masuk Grab tunggu di luar Mas, nggak berani masuk. Oh iya ya udah, tapi dia tuh terus ngotot duduknya di situ. Oh, sempat duduk di sini. Ada kurang lebih setengah jam Mbak di sini pelaku. Soalnya dari jam 4:30 sampai jam 6-an gitu ke malam. Mbak Maria ingat nggak itu berapa lama sebelum kejadian waktu Mbak Maria lihat mondar-mandir di sini? Kan saya lihat dia tuh hari Senin, dia siramnya hari Selasa. Oh, 1 hari sebelum kejadian ya. Dan pada saat hari Senin itu Natasha memang sama sekali nggak tidur kos atau pulangnya malam mungkin? Pulangnya malam. Jadi nggak sempat ketemu ya sama orang itu pada saat itu. Oke, nah di hari besoknya sempat Mbak Maria ketemu sama Natasha? Nah, kalau besoknya saya lihat Natasha tuh udah dalam ambulans, kondisinya udah mukanya udah disiram, badannya udah disiram semua. Posisinya kan matanya tertutup, darah keluar dari matanya. Itu aja. Kalau untuk saat kejadian siram saya nggak ada, soalnya kan ada acara Natalan. Ada acara Natalan ya di 24 malam ya itu ya. 24 sore. 24 sore. Sebelum jam 6 berarti. Sebelum siramnya sebelum jam 6 sih kata Belum gelap, ya? penjaga kos ya. Oke. Kata Wendy juga. Iya. Dan tadi saya sempat tanya ya karena penjaga kosnya ini kerja, berarti nggak 24 jam mantau ini ya? Kan sebelumnya nggak ada CCTV juga di sini. CCTV yang di luar tuh baru berarti? Oh, sama sekali berarti kalau bukti detik-detik kejadian nggak ada yang terpantau CCTV sama sekali. Tadi Mbak Maria cerita Natasha nih sering nggak kunci pintu gitu ya, tapi tertutup kamarnya. Kamarnya kan ditutup, kalau saat dia di dalam kamar dia tutup. Berarti hanya terpasang aja di luar gitu ya? Tapi pintunya, posisi pintunya terbuka. Jadi gampang kalau ada orang mau masuk Iya. Karena saya nggak bisa memantau ke dalam juga ya Mbak ya. Boleh nggak diceritakan sedikit dari jarak pintu ini ke kamar mandi, karena waktu itu ceritanya Tasya habis mandi kan ya. Ini berapa jauh, berapa meter mungkin? Kamar mandinya itu dalam kamar. Maksudnya lurus di pintu ini kah? Sekitar 2 meter. 2 meter ya? Kita nggak bisa masuk. Kan ini kan bentuk ke tembok. Terus ke sana itu kamar mandi, pintu kamar mandi. Oh. Iya. Saya hanya bisa melihat dari celah kecil ini ya sebenarnya, tapi nggak cukup jelas juga. Kalau yang di area sini memang kosong, ada barang-barang dari korban atau Natasha, ada lemari juga sebenarnya di sebelah kanan. Jadi kita asumsikan itu kamar mandinya di sebelah sini ya Mbak ya? Lurus. Oh, sebelah sana. Di sini kasurnya. Jadi kalau yang saya lihat dari celah kecil ini,
memang di sebelah kanan ini kosong, jadi mungkin bednya di sebelah kiri ya. Kalau Tasya ada barang-barang dari korban di sini, tapi di ujung sana berbatasan dengan tembok itu ada kamar mandi. Nggak cukup dekat sebenarnya ya. Kalau seandainya pelaku ini dari luar mungkin nggak kena. Jadi harus masuk untuk kemudian melakukan penyiraman itu. Kamar mandinya betul-betul ada di ujung. Nah, mungkin sempat dengar cerita-cerita setelah kejadian Mbak Maria. Ini pelakunya langsung masuk gitu aja? Ya, pelakunya Atau kan gimana tuh? ada beberapa dari kesaksian Weni ya. Itu kayak katanya bilang pelakunya itu masuk terus posisinya Tasya baru selesai mandi pakai handukan, baru keluar juga dari kamar mandi. Jadi pelaku tuh langsung ngedorong pintu kayak gini, masuk, langsung nyiram Dan langsung pergi gitu langsung lari aja. pergi karena dia tuh sih ketakutan kan, langsung lari dia. Ada ketemu Weni atau anak-anak lainnya di sini? Sempat ketemu sama Weni dia, kayak berpapasan gitu, tapi Weni tuh udah nggak peduli lagi sama pelakunya, dia Iya. langsung menyelamatkan Fokus Tasya. nolong Tasya. Oke deh kalau gitu. Mbak Maria, makasih banyak ya atas keterangannya. Jadi memang karena ruang gerak saya terbatas sekali, kami tidak bisa melihat ke dalam lebih jauh. Masih terpasang garis polisi di sini, tapi setidaknya ada celah kecil yang di sini yang bisa sedikit saya gambarkan kepada Anda pemirsa bahwa di sebelah kiri ruangan ini lurus dengan pintu masuk adalah tempat tidur dari Natasha yang letaknya ada di bawah. Jadi hanya kasurnya saja, kemudian di sekitaran ini hingga dinding yang di sebelah sana ini penuh dengan barang-barang dari Tasya begitu. Dan di sebelah sini saya bisa melihat bahwa persis di sebelah lemari ya, terlihat dari celah ini ada pintu kamar mandi yang saat ini terbuka. Disitulah informasinya TKP penyiraman dari korban Natasha Hutagalung setelah ia selesai mandi. Nah pemirsa, di kasur Tasya, di kasur korban tadi, saya melihat juga kerusakannya cukup parah karena bahkan posisinya sudah sobek begitu. Kami menduga itu karena siraman dari air keras, dampaknya yang begitu luar biasa. Bisa Anda bayangkan bahwa barang saja ini kondisinya sudah hancur, rusak parah, dan itu harus dirasakan oleh korban sehingga mengenai kulit bahkan di area wajahnya dan masuk ke dalam matanya. Posisinya udah tergeletak duduk di belakang pintu. Tasya? Iya, Oke. tergeletak duduk di belakang pintu, handukan aja terus